Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan, NIM D1A220011 dari program studi farmasi Universitas Al-Ghifari. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tugas PAI saya yang berjudul Zakat dan Pajak. Zakat dalam Islam merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Tujuan persyaratan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Dasar diwajibkannya zakat secara mutlak adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalla 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat mustahik. Pengertian mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, yaitu khususnya yang terdiri dari 8 kelompok asnaf, yaitu fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf, budak, dan orang yang berhutang untuk jalan Allah dan musafir. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Quran Surat At-Taubah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatun lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Orang fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang minimal sekalipun. Orang miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok sehari-hari pada taraf yang minimal. Amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat. Mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Riqab, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya. Garimin, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan. Sabilillah, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah. Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu dari luar kota. Berikutnya, zakat muzaki. Pengertian muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha
yang berkewajiban menunaikan zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria berikut ini. 1. Beragama Islam. Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam. Abu Bakar Siddiq berkata, "Inilah sedekah zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslim." Hadis riwayat Bukhari. 2. Merdeka. Kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat. 3. Memiliki secara sempurna. Harta benda yang diwajibkan dibayarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim. Yang keempat, mencapai nisab. Seorang muslim diwajibkan membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nisab. Nisab zakat harta berbeda-beda, tergantung jenis harta bendanya. Yang terakhir, telah haul. Harta benda diwajibkan keluar zakatnya jika telah dimiliki selama 1 tahun penuh. Hadis Rasulullah menyatakan, Abdullah ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai 1 tahun penuh dimilikinya. Hadis riwayat Durqutni. Yang berikutnya ada Badan Pengelola Bajnas, Amil Zakat, dan Unit Penerima Zakat. Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Bajnas merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Bajnas berkedudukan di Ibu Kota Negara. Badan Amil Zakat Nasional atau Bajnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah atau JIS pada tingkat nasional. Yang berikutnya, zakat dan kesejahteraan umat. Tujuan utama dari zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan umat dan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat agar dapat mencapai secara maksimal. Salah satu hikmah dan manfaat zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik. Yang berikutnya ada antara zakat dan pajak. Zakat adalah kewajiban agama. Zakat juga merupakan manifestasi ketaatan utama terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pajak adalah kewajiban negara. Pajak juga merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara lagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya untuk merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Manfaat pajak yang paling utama adalah untuk berbagai pengeluaran negara seperti pembangunan hingga membayar gaji para pegawai. Jadi, semua uang yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan umum untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin
Cukup sekian. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.